Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kebijaksanaan Ki Ageng Penjawi. Napaktilas di makam Ki Ageng Penjawi menjadi satu momen wisata sejarah untuk mengenang tokoh besar yang memimpin Kabupaten Pati pasca wafatnya Adipati Tondonegoro karena kekosongan pemimpin. Ki Penjawi atau Ki Ageng Penjawi adalah keturunan kelima dari Brekertabumi melalui garis ayahnya Ki Ageng Ngerang III. Ibunya adalah Raden Ayu Panengah, putri Sunan Kalijaga dari istri Putri Arya Dikara. Semasa anak-anak sampai dewasa, Ki Panjawi menerima gemblengan ilmu keagamaan dan ilmu pemerintahan. Ilmu tentang tata pemerintahan yang dikuasai oleh Wali Songo adalah mengadopsi gaya khilafah atau kesultanan Islam Jazirah Arab. Di samping mendapatkan bekal ilmu dari Sunan Kalijaga, Ki Panjawi juga mendapatkan bimbingan ilmu spiritual dari nenek dan kakek buyutnya yang masih keturunan Sunan Gresik. Ki Penjawi memiliki putri yang bernama Putri Waskita Jawi yang menjadi permaisuri Panembahan Senopati dengan gelar Kanjeng Ratu Mas. Jadi Ki Panjawi juga di samping sebagai penasehat Panembahan Senopati bersama-sama Ki Jurmartani dan Ki Ageng Pemanahan, beliau juga mertua yang dihormati Panembahan Senopati. Ki Ageng Penjawi adalah salah seorang yang mendapatkan hadiah berupa tanah di Kabupaten Pati dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya karena jasanya menumpas Pangeran Aryo Penangsang bersama dengan Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurmartani dan Danang Sutawijaya. Menurut penelusuran sejarah dari Direktorat Pati, Kabupaten Pati pertama didirikan oleh Adipati Kembangjoyo yang saat itu menyatukan Kadipaten Carangsoka dengan Paranggaruda menjadi Kadipaten Pesantenan. Setelah Adipati Kembangjoyo wafat, kepemimpinan Kadipaten Pasantenan Pati dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Tombronegoro. Setelah itu Tombronegoro dilanjutkan oleh anaknya bernama Raden Tondonegoro. Namun Adipati Tondonegoro tidak memiliki anak sehingga kepemimpinan Kabupaten Pati dilanjutkan oleh para pembesar Kabupaten Pati, di antaranya Ki Ageng Plangitan, Ki Ageng Ronggo Wongso, dan Ki Ageng Jiwonolo. Bersamaan dengan itu, Ki Ageng Penjawi dihadiahi kekuasaan di Tanah Pati oleh Joko Tingkir sebagai Raja Pajang, dan Ki Ageng Penjawi disambut hangat oleh para pejabat dan masyarakat Pati. Ki Ageng Penjawi lantas memiliki anak bernama Jayakusuma yang kemudian oleh Panembahan Senopati atau pendiri dan Raja Mataram Islam mendapat julukan Raden Pragola. Adipati Pragola dikaruniai anak kemudian dijuluki Adipati Pragola II. Ki Ageng Penjawi sendiri merupakan keturunan Ki Ageng Ngerang, tokoh penyebar agama Islam di wilayah Timur Pati atau Juwana yang merupakan guru Sunan Muria. Harus diakui, dari Ki Ageng Penjawi inilah kemudian lahir Raden Mas Jolang, raja kedua Kesultanan Mataram setelah kepemimpinan Panembahan Senopati. Ki Ageng Penjawi memiliki putri bernama Waskita Jawi atau Rorosari bergelar Ratu Mas yang diperistri oleh Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram, dan dari perkawinan tersebut lahir Raden Mas Jolang yang meneruskan tahta ayahnya sebagai Raja Kasultanan Mataram. Raden Mas Jolang bergelar Panembahan Hanyakrawati. Melihat secara tersebut, Ki Ageng Penjawi termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh di jagat Nusantara. Di Kabupaten Pati sendiri,
Kabarnya Ki Ageng Penjawi memimpin dengan baik dan bijaksana, sehingga dihormati oleh banyak kalangan. Terlebih putranya bernama Wasis Joyokusumo bergelar Adipati Pragolapati, merupakan sosok tokoh yang sakti, yang berani menentang pemerintahan Panembahan Senopati atau kakak iparnya sendiri, karena Panembahan Senopati memiliki permaisuri lagi dari Madiun. Dari sini pecah perang antara Kabupaten Pati melawan Kesultanan Mataram. Mataram sendiri dibantu oleh negeri-negeri bawahan Mataram seperti Jepara, Kudus, Blora, dan Rembang. Meskipun begitu, Adipati Pragola sempat memukul mundur dan membuat pasukan Mataram kalang kabut kembali ke wilayahnya, sebelum akhirnya Adipati Pragola kalah karena jumlah pasukan bala tentara dan wilayahnya kecil. Sayangnya makam Ki Ageng Penjawi tidak terawat. Pihak pemerintah Kabupaten Pati sendiri tidak memperhatikan tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Kabupaten Pati ini. Kalau makam-makam lainnya diberikan papan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati, makam Ki Ageng Penjawi malah tidak. Makam Ki Ageng Penjawi terletak di sekitar desa Randu Kuning, sebelah barat desa Parengan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Tepatnya berlokasi di dalam pemukiman warga masuk gang Jalan Penjawi. Jalan Penjawi diambil dari nama besar Ki Ageng Penjawi. Makam Adipati Pragola terletak di Dukuh Sani, Desa Taman Sari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wisata sejarah di sini mengingatkan kita pada nilai perjuangan seorang tokoh pembesar Pati yang dalam perjalanan panjang sejarahnya membela bumi Minatani dengan titik darah penghabisan. Makam Adipati Pragola berada di puncak tertinggi perbukitan kawasan Sendang Sani, terdiri dari sejumlah tokoh penting, misalnya Nawang Wulan, Nawangsih, termasuk istri Pragola. Sementara itu, menurut sumber catatan yang kami temukan di buku sejarah Pati, kompleks makam Pragola tak lain adalah Adipati Pragola kedua, yaitu putra Wasis Jayakusuma. Diakui atau tidak, suasana makam Adipati Pragola menyimpan sejuta misteri, mitos, kisah, cerita dan legenda yang bercampur padu. Kesan menyeramkan seketika menyelimuti pengunjung, meski sebetulnya bukan menjadi persoalan. Di sekeliling terdapat tempat pemakaman umum. Jalan menuju makam dibuat semacam jalan setapak berundak yang terbuat dari batu semen berwarna hitam. Benar-benar eksotis. Sampai pada kompleks makam para pembesar Pati, di sana dikelilingi tembok yang terbuat dari batu bata merah yang sudah diselimuti lumut hijau. Pada bagian pintu terdapat besi berjeruji yang dikunci. Di dalam tembok kotak besar inilah terdapat tokoh-tokoh dan salah satu diantaranya Adipati Pragola. Kembali kami sayangkan, penjelasan teks dari Pemkab sama sekali belum memadai untuk menjelaskan siapa saja yang ada di dalam kompleks makam Pragola Pati. Hanya teks itu yang dipampang dalam papan besi berwarna putih bertuliskan biru. Padahal di sana terdapat sekitar 10 tokoh yang boleh jadi penting untuk diketahui publik. Demikian sekilas kisah kebijaksanaan Ki Ageng Penjawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.